Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yuniarsi dengan NIM 105170576 dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas IP 6H. Di sini saya akan buat video sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengenai keuangan negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik itu berupa uang dan baik itu berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan menyebutkan apa saja ruang lingkup dari keuangan negara. Nah, ruang lingkup keuangan negara yang pertama itu meliputi hak negara sebagai pemungut pajak dan juga mengeluarkan serta mengedarkan uang. Dan hak negara itu juga untuk melakukan pinjaman. Nah, yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas pelayanan umum pemerintahan dan juga membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga itu penerimaan negara, yang keempat pengeluaran negara, yang kelima penerimaan daerah, yang keenam pengeluaran daerah. Nah, yang ketujuh ini yaitu kekayaan negara ataupun daerah yang dikelola secara sendiri ataupun dikelola oleh pihak lain, itu berupa uang, barang-barang, surat berharga, piutang, dan juga hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Nah, itu juga termasuk dalam kekayaan yang telah dipisahkan pada perusahaan negara ataupun daerah tersebut. Nah, yang kedelapan itu adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah ataupun kepentingan umum. Nah, yang kesembilan itu adalah kekayaan dari pihak lain. Ini dalam bentuk fasilitas yang telah diberikan pemerintah, maka dari itu apapun yang diperoleh itu adalah masukan dari pemerintah karena telah diberikan fasilitas. Nah, yang terakhir itu adalah kekayaan dari pihak lain yang berdasarkan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai asas-asas pengelolaan keuangan negara. Di sini saya akan menjelaskan apa saja asas-asas pengelolaan keuangan negara, yaitu yang pertama ada asas tahunan, yaitu di mana memberikan persyaratan bahwa anggaran negara itu dibuat secara tahunan dan mendapatkan persetujuan dari legislatif. Yang kedua itu ada asas universalitas, di mana diberikan batasan ataupun tidak adanya pencampuran antara pemasukan dan juga pengeluaran negara. Yang ketiga ada asas kesatuan, di mana seluruh pengeluaran itu harus tertera ataupun tercantum pada anggaran. Yang selanjutnya ada asas spesialitas, di mana semua jenis pengeluaran itu harus dimasukkan kepada mata anggaran tersendiri yang dilakukan secara konsisten, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Yang selanjutnya itu ada asas akuntabilitas, di mana ini berorientasi pada hasil dan pengguna harus mempertanggungjawabkan ataupun menjelaskan bahwa kinerja tersebut gagal ataupun berhasil itu sesuai dengan proses dan juga sesuai dengan tanggung jawab yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada asas profesionalitas, karena dalam pengelolaan keuangan negara tentu harus ada badan yang memang harus profesional dalam hal tersebut. Nah, selanjutnya ada asas proporsionalitas, yaitu di mana mengalokasikan anggaran itu secara proporsionalitas, yaitu sesuai dengan lembaga dan juga sesuai dengan tingkatan serta tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya di sini ada asas keterbukaan, karena dalam pengelolaan keuangan negara tentu di sini harus ada keterbukaan baik dalam segala hal maupun juga hasil yang telah dilakukan lembaga unit independen. Nah, di sini yang terakhir adanya asas pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan ataupun pemeriksa keuangan yang bebas dan juga independen. Nah, di sini kewenangannya itu diberikan kepada badan pemeriksa keuangan agar pemeriksaan ini berjalan secara objektif dan juga independen.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia hingga hari ini, yaitu permasalahan COVID-19, yaitu di mana permasalahan ini bukan hanya menjadi permasalahan Indonesia saja, tapi juga permasalahan ini adalah permasalahan yang terjadi di negara lain. Maka dari itu, permasalahan ini adalah permasalahan yang besar, bahkan tidak bisa dikategorikan lagi dalam permasalahan yang kecil. Nah, mengenai kebijakan dan juga langkah-langkah yang telah diambil pemerintah, kalau menurut saya pribadi, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu adalah langkah-langkah yang sudah tepat, dan juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah kebijakan yang sangat bijaksana sekali. Karena apa? Pasti di sini pemerintah itu memikirkan rakyatnya, bagaimana masyarakat itu tetap merasa aman dan juga tetap merasa damai dalam keadaan yang seperti ini. Dan juga mengenai dana desa dan juga dana pilkada, saya pikir pemerintah itu akan melakukan apa saja untuk rakyatnya. Maka dari itu saya setuju saja. Karena apa? Hari ini kita dihadapkan dengan permasalahan yang besar. Maka dari itu tidak masalah ketika penanggulangannya itu dilakukan dengan kebijakan pemerintah ataupun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena di sini maksud dari pemerintah tersebut juga harus bagaimana kita masyarakat Indonesia itu tetap dalam satu tujuan dan satu visi untuk mengembalikan Indonesia ini sebagai negara yang baik dan aman-aman saja. Nah, maka dari itu mengenai hal tersebut saya setuju, namun di sini tetap ada transparansi kepada masyarakat dan juga masyarakat melihat bahwa pemerintah itu memang benar-benar peduli. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam berkata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.